Saya Nicola Antonius Vado Santos, NPM 20300 semester 5. Penelitian pastoral keluarga saya berjudul Pendidikan Iman Anak di dalam Keluarga-Keluarga Katolik di Lingkungan Santo Benediktus Prambatan. Oke, latar belakang masalah yang pertama, perlu kita ketahui bahwa keluarga merupakan tempat anak menemukan berbagai macam nilai, berbagai macam didikan, berbagai macam pengajaran, dan keluarga merupakan disebut juga sebagai sekolah pertama bagi anak, di mana anak bisa menemukan berbagai macam nilai, berbagai macam didikan, salah satunya adalah pendidikan iman. Nah, sebagai keluarga-keluarga Katolik merupakan tugas utama dari Bapak dan Ibu untuk mengajarkan iman Katolik kepada anak-anak mereka, dengan harapan anak-anak mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang membawa nilai Katolik, membawa nilai iman Katolik, dan mampu mempraktekkan bagi kehidupan mereka masing-masing. Dalam penelitian ini, saya merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemahaman orang tua dalam keluarga-keluarga Katolik di lingkungan Santo Benediktus Prambatan tentang pendidikan iman Katolik. Jadi yang pertama akan menggali terlebih dahulu bagaimana pemahaman para orang tua di lingkungan Santo Benediktus Prambatan tentang pendidikan iman anak Katolik. Lalu yang kedua, apa saja bentuk pendidikan iman anak dalam keluarga-keluarga Katolik di lingkungan Santo Benediktus Prambatan. Jadi di rumusan masalah yang kedua akan menggali berbagai macam bentuk pendidikan iman yang diberikan kepada anak di lingkungan ini oleh keluarga-keluarga Katolik. Lalu rumusan masalah yang ketiga, apa saja hambatan dan kesulitan pendidikan iman anak dalam keluarga-keluarga Katolik di lingkungan Santo Benediktus Prambatan. Jadi yang ketiga akan menggali mengenai berbagai macam hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh para orang tua. Yang pertama, bagaimana pemahaman orang tua tentang pendidikan iman anak Katolik atau pendidikan iman Katolik bagi anak, terutama orang tua di lingkungan Santo Benediktus Prambatan. Yang pertama, mereka beranggapan jika pendidikan iman Katolik merupakan salah satu bentuk didikan atau ajaran yang diajarkan pada anak, dan didikan ini sesuai dengan nilai dan moral Katolik. Jadi seperti suatu macam didikan atau ajaran yang berdasar dari pendidikan agama Katolik. Lalu yang kedua, apa saja bentuk pendidikan iman yang diberikan keluarga-keluarga Katolik kepada mereka di lingkungan ini? Jadi yang pertama, ada orang tua mereka akan mengantarkan anak mereka untuk selalu mengikuti pertemuan biak. Di stasi ini, di lingkungan, maksud saya di lingkungan ini biaknya diarahkan menjadi satu stasi. Jadi diadakan pertemuan di setiap hari Minggu jam 9. Jadi para orang tua akan mengantarkan anak-anak mereka, termasuk para orang tua di lingkungan Santo Benediktus Prambatan. Lalu yang kedua, bentuk pendidikan iman yang diberikan oleh orang tua. Orang tua mengajak anak-anak mereka untuk mengikuti doa lingkungan. Ini merupakan hal yang menarik karena jarang sekali ada orang tua yang mau mengajak anak mereka untuk datang ke doa lingkungan. Jadi di lingkungan Santo Benediktus Prambatan ini, doa lingkungan diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan yang menghadiri itu bervariasi dari orang tua, orang muda, remaja, bahkan anak-anak. Jadi orang tua juga ikut membawa anak mereka meskipun usianya kadang masih 3 tahun, 4 tahun, tapi sudah diajak. Walaupun mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan, apa yang sedang mereka doakan, bahkan ada yang belum mengerti doa-doanya, tetapi orang tua tetap mengajak mereka. Lalu yang ketiga, ada bentuknya, yaitu dengan mengajarkan doa-doa dasar seperti doa Bapa Kami, Salam Maria, walaupun masih menggunakan bahasa Jawa, karena di sana kebanyakan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa utama dalam doa-doa. Lalu yang keempat, juga ada dengan mengajarkan untuk rajin mengikuti misa mingguan. Di stasi Selahung selalu diadakan misa mingguan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Para orang tua selalu rajin untuk mengajak anak-anak mereka datang menghadiri misa mingguan ini. Lalu tidak hanya dengan 4 bentuk itu saja, tetapi para orang tua juga mengajarkan mereka lewat YouTube, misalnya mengajarkan atau mengenalkan mereka dengan lagu-lagu rohani, terutama lagu-lagu sekolah minggu supaya mereka tidak asik. Dan yang ketiga, apa saja hambatan yang dialami dalam pendidikan iman ini? Nah, pendidikan ini ada 2 faktor. Hambatan ini maksudnya pendidikan
hambatan dalam pendidikan iman ini terdiri dari dua faktor. Faktor yang pertama dari faktor orang tua, di mana orang tua kesulitan untuk membagi waktu mereka sehingga mereka sulit, maksudnya bingung untuk membagi waktu di antara sibuknya pekerjaan mereka. Di sisi lain mereka harus mengajarkan iman mereka kepada anak. Lalu yang kedua, terkadang ini faktor yang berasal dari anak sendiri, di mana kadang anak terlalu sering bermain HP dan anak terlalu rewel sehingga orang tua sulit untuk mengajak mereka, untuk mengajarkan mereka tentang iman Katolik. Jadi kesimpulannya, pendidikan iman merupakan sangat penting diberikan kepada anak, terutama sejak dini, dengan harapan tadi yang seperti saya sebutkan, anak mampu berkembang, anak mampu hidup sesuai dengan nilai-nilai iman Katolik. Jadi kepada para calon bapak dan ibu dimanapun Anda berada, terutama untuk saya sendiri juga merupakan catatan bagi kita semua bahwa penting untuk mengajarkan iman Katolik kepada anak-anak, calon anak saya, calon anak kita semua, terutama kita sebagai umat Katolik. Sekian dari penelitian saya, terima kasih.